Ukurannya kecil, tetapi perangkat ini adalah awal dari karirku. Wah, jadi penemuan kecil ini adalah awal dari semua penemuan Anda lainnya, Profesor Kuantum? Betul, Joy. Saat aku menciptakan sistem kapasitor giromagnetik stabilisasi energi dengan daya mandiri. Atau disingkat Maxis. Betul. Saat itulah aku tahu aku dapat terobosan. Profesor Kuantum, terima kasih untuk mengizinkan kelas kami membantu sebentar saja bersama Anda. Terasa seperti mimpi menjadi kenyataan. Walau aku masih 12 tahun. Aku menghargai bantuan teman-teman sekelasmu. Keras sekali. Ayah, multimeter ini mau diletakkan di mana? Oh, biar ayah bawa, Chris. Anda tahu, aku mengidolakan Anda dibandingkan ilmuwan manapun. Oh iya, aku juga bangga padamu, Carson. Murid dengan nilai tertinggi dan calon presiden dari klub ilmuwan masa depan. Pencapaian yang luar biasa. Sudah. Oh, tak terasa waktu cepat sekali. Sebenarnya, Profesor, waktu tidak berbentuk sebuah konsep relatif yang tidak dapat terbang. Anda tahu itu bukan? Ya. Aku mengerti. Itu hanya metafora. Chris, ayah mau kamu ambil alih persiapan terakhir. Benarkah? Nah, 15 menit lagi para tamu akan datang. Pastikan Maxis ini terlihat sempurna untuk pameran. Aku yang memimpin. Mulai deh. Tuan pemimpin, noda sidik jari. Ya bagus, Gizmo. Pastikan semuanya mulus dan mengkilat. Tugasku memastikan semua hasil karya ayah di pameran ini terlihat bagus dan berjalan sempurna. Aku sangat bersemangat. Oke semua, kita punya waktu kurang dari 15 menit. Pastikan semuanya berjalan baik dan... Jangan panik. Chris! Giz, kamu tidak apa-apa? Sambaran petri itu sangat dekat sehingga getaran elektromagnetiknya membakarku. Membuat aku menjadi magnet raksasa. Aku seharusnya baik-baik saja asalkan aku tidak terkejut atau... Maxisnya hilang. Oh tidak, semuanya bantu cari. Kita harus menemukannya. Cari kamu sana. Aku sini. Ayo kita bantu. Giz, periksa sidik jarinya, cepat. Joy, aku harus bagaimana? Aku harus temukan orang yang mengambilnya. Oke. Berpikir, Chris, berpikir. Apa itu Kevin? Tidak, sepatunya kan bunyi. Pasti sudah ketahuan. Kemungkinan besar Kaylee. Tapi dia selalu sibuk menelpon. Dan pasti aku sudah mendengar deringnya. Chris, kamu benar. Ada sidik jarinya? Ya, dan aku menghapusnya sampai bersih dan mengkilat. Kamu apakah? Tidak. Kamu seharusnya tidak menghapus jejak sidik jari itu. Itu kan tanda bukti yang tidak boleh dihilangkan. Ya, dan itu sangat masuk akal. Oh, pamerannya akan dimulai dalam beberapa menit. Aku harus bagaimana? Keren banget. Nah, Kak Happy mau tanya nih sama adik-adik semua yang ada di rumah. Apa yang kalian lakukan jika kalian menghadapi masalah? Apakah kalian akan lari atau kabur dari masalah? Atau kalian akan menyalahkan orang lain? Kayaknya Kananda deh. Heavy deh. Kananda deh. Atau kalian akan menyalahkan Tuhan? Coba. Atau kalian akan berdoa untuk masalah yang kalian hadapi? Nah, ketika kita menghadapi masalah nih ya Kananda ya, yang kita lihat kadang-kadang masalah tersebut. Aduh, kenapa ya? Kenapa masalah itu besar banget? Kenapa ini terjadi dalam kehidupan aku? Kenapa begini? Kenapa begitu? Pokoknya semuanya tentang masalah yang kita hadapi adik-adik semuanya. Kita nggak tahu langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, ketika itulah kita bingung. Kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan satu-satunya cara adik-adik adalah kita meminta hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa tahu hal apa yang baik dan yang benar yang harus kita lakukan. Nah, Kak Happy mau kasih ayat nih buat adik-adik semua. Nah, mau juga nggak? Mau dong. Oke, adik-adik yuk ambil Alkitab ya. Yang ada di samping, mungkin di depan atau di mana. Kita ambil Alkitab masing-masing dan kita akan baca di Mazmur 111 ayat yang ke-10. Sama-sama kita baca.
1, 2, 3. Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Nah, Kananda dan juga adik-adik semua yang ada di rumah, di ayat itu disebutkan adalah permulaan dari hikmat atau kebijaksanaan itu adalah takut akan Tuhan. Nah, jadi bagaimana cara supaya kita bisa memperoleh hikmat dari Tuhan? Takut akan Tuhan. Takut akan Dia. Takut akan Tuhan itu bukan berarti, aku takut Nanda. Nanda itu kayaknya begini. Ya, bukan seperti itu. Tetapi artinya adalah kita menghormati Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan, kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Betul. Dan jika kita mengasihi Dia dan melayani Tuhan, kita sudah mengawali hal yang baik. Wow. Hikmat itu bukan hanya pengetahuan, tetapi juga kemampuan kita untuk memahami dan mengetahui apa yang benar dan yang Tepat. dengan dasar ini yang pasti kita dapat menambah hikmat dan membangun hidup kita kepada Tuhan dan firman Tuhan. Gitu kan Anda? Tapi kasihan adik-adik, hikmat itu ternyata bukan hanya dari Tuhan loh, tapi ada juga yang dari dunia. Oh gitu. Nih, coba kan Anda minjem Alkitabnya. Kita mau sama-sama buka di Yakobus 3. Yakobus 3 ayat 14, 15, dan 17 dan 18. Oke. Yuk, kan Anda baca potongan-potongannya aja ya. Ya, oke. Yakobus 3 ayat 14. Nih, di sini dia bilang, jika kita menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah perdamaian, peramah, penurut, penuh kasih, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Keren. Nah, tuh itu. kan tadi di ayat itu udah dikasih tahu tuh kalau ada hikmat duniawi atau hikmat yang bukan dari Allah. Coba apa aja tadi yang disebutin? Ada mana tadi ya? Mementingkan diri sendiri, iri hati, terus ada kecemburuan, ada apalagi kepahitan, kesombongan, kebohongan, kekacauan, dan apapun itu. Tapi di sini juga dikasih tahu kalau ada hikmat yang dari atas. Coba kita baca lagi. Tadi apa aja hikmat yang dari atas? Pendamai, peramah, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak munafik. Nah, hal-hal yang baik ini harus kita pilih. Jadi kita mau milih nih, kita mau memiliki hikmat yang dari Allah, yang dari atas, atau hikmat duniawi. Kita itu harus menolak hal-hal yang buruk. Jangan sampai membiarkan hal-hal buruk itu, hikmat-hikmat yang buruk itu ada di dalam hati kita. Karena hanya ada satu sumber hikmat sejati yang selalu dapat kita percaya, yaitu hikmat Tuhan. Betul sekali. Jadi kita harus memilih nih untuk membangun hidup kita berdasarkan pengetahuan dan hikmat yang benar dari Tuhan. Dari Tuhan. Wah, tepuk tangan dong adik-adik semua yang ada di rumah. Ayah, kami telah berusaha mencari Maxisnya. Maxisnya hilang saat mati lampu. Maaf, Ayah. Chris, itu adalah pusat dari pameran ayah. Tanpa itu, ya, lebih baik ayah beritahu kepala museum untuk membatalkan acara dan mencari tahu siapa pencurinya. Tuhan, berikan aku hikmat.
Siapapun yang mengambil Maxis pasti meninggalkan jejak DNA, betul kan? Coba scan bukti DNA sekarang. Tetapi Tapi Chris, Gizmo tidak bisa. Profesor Quantum, sepertinya Chris tahu apa yang dia lakukan. Sekarang kita sudah tahu. Giz, aku butuh kamu fokus denganku di sini. Tolong, scan jejak DNA di meja ini. Seperti yang kukatakan, setiap orang memiliki DNA unik. Ketahuan DNA-nya, ketahuan pencurinya. Chris, kamu benar. Penguji DNA aku menemukan selai rambut dan sel kulit. Dan sekarang Aku yang mencuri. Kamu apa? Aku pencurinya. Tapi kenapa? Aku tidak mencurinya. Aku hanya ingin menyentuh sedikit bukti sejarah. Jadi aku ambil Maxis itu saat sepi dan tidak sengaja menjatuhkannya saat petir menyambar. Penutupnya retak dan aku panik. Jadi aku sembunyikan. Hilang. Aku menyelipkannya di bawah meja ini sebelum lampu nyala. Chris, dengar. Aku sudah mengaku salah. Tapi aku tak tahu Maxisnya di mana. Aku percaya, Carson. Tetapi itu ada di mana? Hah? Giz, Maxisnya! Chris, seharusnya ada di bawah meja seperti kata Carson. Tetapi petir menyambar dan aku lompat ke atas. Sepertinya magnetku aktif dan Maxis itu tanpa aku sadari menempel di tubuhku. Ya, sepertinya agak rusak, tapi masih bisa diperbaiki. Bagaimana kalau kita memajangnya lagi agar pameran tetap bisa berjalan? Hah, sepertinya rencana super. Terima kasih, Chris. Kamu melakukan hal yang mengesankan, Chris. Membuat Carson mengakui kesalahannya. Terima kasih, Ayah. Aku dapat nasihat bagus dari teman lama. Baiklah, aku sudah tidak dibutuhkan. Aku ingin melihat pameran luar angkasa sebelum keburu rame. Sepertinya kita perlu kasih tahu kalau dia sedang menuju ke pameran serangga. Kupu-kupu, laba-laba, kalajengking. Aduh, pameran luar angkasanya di sebelah sini. Sepertinya aku harus segera mengganti papan sirkuitnya.